Shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kita waktu, kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita boleh Tuhan kumpulkan di tempat ini. Kita mau menghadap Tuhan dengan rasa syukur, sukacita, kemenangan yang sudah kita raih 1 minggu ini. Biarlah kita mau kembalikan kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya memberikan Bapak Ibu kesempatan untuk bersaat dulu sejenak. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti
lagi kepintaran kami ataupun prestasi kami, tetapi kami hadir Tuhan pagi ini untuk kami datang dengan membawa hati yang mau bersyukur dan bersukacita karena Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Inilah nyanyian pujian kami, sukacita kami. Kami naikkan dan kami persembahkan hanya bagi Engkau. Berkati umat-Mu yang hadir yang datang. Pujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita, katakan Amin. amin. Haleluya. Masih ada sukacita Tuhan? Yes. Mari Bapak Ibu kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita berseru, kita bersukacita, kita melompat bagi Tuhan. Mari anak muda, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini, pernahkah saudara memberikan waktumu untuk berdoa bagi generasi ini? Jangan lupa berikan waktumu berdoa supaya generasi ini, generasi penerus kita boleh tetap berada di hadirat Tuhan. Amin. Supaya generasi ini jangan sampai hilang daripada Tuhan. Haleluya. Allah dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian
lain. Hari-hari ini Tuhan menuntun saya untuk bolak-balik membaca kisah Naaman. Dan di situ saya merasa sukacita Tuhan boleh meluap karena mujizat yang tidak lazim boleh Tuhan berikan atas hidupan orang Syria ini, yaitu Naaman. Dan saya percaya dan saya terus berdoa kiranya mujizat-mujizat Tuhan pun juga boleh dialami umat Tuhan jemaat GPS Purwokerto di tempat ini. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang mengalami keputusasaan, mengalami jalan yang buntu, saya yakin, saya percaya Tuhan pasti kasih tolong saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mau percaya, datang dengan hati yang segenap hati, dengan kerendahan hati kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membukakan jalannya buat kita. Mari siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku datang Rasakan indah
bukan karena sebuah kebiasaan, tetapi kami mulai merasakan tanah ini semakin kering. Kami butuh air kehidupan-Mu yang mengisi kembali bejana kami yang mulai kosong Tuhan, yang mulai diisi dengan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami dengan rasa merendah hati Tuhan, dengan rasa rindu Tuhan, kami berkata kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati umat-Mu dengan kebenaran hari ini, memberkati umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, dengan ketetapan-ketetapan-Mu, dengan firman-firman-Mu yang sebentar akan diajarkan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami menyambut firman-Mu ini Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, karena kami tahu kami seperti cabang pohon anggur yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa air kehidupan yang dari Tuhan, tanpa pokok anggur kehidupan yang membuat kami bisa tegak berdiri dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang hampir terjatuh, hampir putus asa. Kalau bukan Tuhan yang menopang kehidupan kami tidak mampu berdiri menghadapi segala tantangan dunia ini. Tapi oleh karena perkenan-Mu Tuhan, berkat yang luar biasa, yaitu berkat firman-Mu, kami akan menyambutnya dengan sukacita. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk terima berkat firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang terus berharap kepada Tuhan. Amin. Berbahagialah orang-orang yang tetap mencari Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang Tuhan kasihi. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas, hari ini kita akan bincang-bincang, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang membuat kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Itu harusnya, ya. Hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan semakin hari semakin lebih baik. Katakan lebih baik. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih di bulan 6, ya, di mana pasca Pentakosta itu masih berlangsung, ya, di mana Roh Kudus itu masih jadi topik pembicaraan, ya. Apakah Roh Kudus yang dibicarakan di setiap mimbar-mimbar gereja itu dapat mempengaruhi kehidupan orang yang percaya, ya? Apakah Roh Kudus itu bikin hidup kita bergairah, saudara? Ya, apakah Roh Kudus yang kita dengar, apakah Roh Kudus yang kita perbincangkan, apakah Roh Kudus yang kita percayai membuat kehidupan kita semakin hari semakin bergairah, atau semakin hari semakin melempem, saudara? Kalau makanan semakin hari semakin melempem, itu artinya apa? Masuk angin, saudara. Masuk angin, atau ketika dalam bungkusan itu sudah lembab sehingga masuk angin, melempem, saudara. Nah, apakah iman kita hari-hari sedang melempem atau sedang membara, ya, bergairah, berapi-api, saudara yang dikasihi Tuhan? Nah, Roh Yesus, Roh Kudus itu bikin hidup bergairah. Katakan bergairah. Ya. Pastinya di gereja-gereja dimanapun berada hari-hari ini sedang berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Karena apa? Pentakosta itu berbicara tentang memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya itu sudah didiami oleh Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus itu membuat hidupnya semakin hari semakin bergairah? Hidupnya semakin hari itu semakin menyenangkan, hidupnya semakin hari semakin antusias,
hidupnya semakin hari itu semakin sukacita, bahagia, atau semakin hari semakin muncul keluhan-keluhan, semakin hari muncul kekecewaan-kekecewaan, semakin hari muncul ya hati yang pahit. Pertanyaannya, di mana posisi Roh Kudus, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, Roh Kudus, Roh penghibur. Roh Kudus itu helper, Roh penolong yang diperintahkan oleh Yesus hari-hari ini bekerja luar biasa. Apakah Roh Kudus itu menyatu dengan roh kita sehingga roh kita itu menyala-nyala? Ya, orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku ya. Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang hikmat, tapi Roh Kudus itu berbicara tentang kuasa. Ya, berkuasa atas kehidupan kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya bergairah. Bergairah apa? Karena tahu panggilannya. Panggilan di dalam Tuhan itu apa? Ya, kalau orang yang tahu panggilan hidupnya di dalam Tuhan, maka hidupnya akan bergairah, menyala-nyala. Walaupun dunia sekitar mengecewakan, walaupun ya apa yang kita usahakan hasilnya itu minimalis, tapi orang-orang ya yang bekerja sama karena Roh Kudus itu menggerakkan hidupnya, imannya, apapun yang terjadi ia tetap bergairah. Karena apa? Yang menjadi tujuannya adalah Tuhan disenangkan, saudaraku. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, apa panggilan kita hari-hari ini? Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, apakah panggilan kita itu supaya menjadi orang-orang kaya, atau panggilan kita menjadi orang-orang yang bikin hidup lebih hidup, ya kan? Karena kita sudah dihidupkan, membuat orang lain berjumpa dengan kita memiliki gairah hidup. Kalau kita memiliki gairah hidup, orang yang bertemu dengan kita akan mendapatkan impartasi memiliki gairah hidup karena kuasa Roh Kudus. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak punya gairah hidup, bagaimana bisa menyemangati orang lain? Ya, kalau kita loyo, bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang putus asa, yang tidak berpengharapan? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus bikin hidup bergairah, bikin hidup lebih hidup dalam menjalani panggilan Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2 Petrus pasal 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Namanya berusaha harusnya sungguh-sungguh, Bapak Ibu ya. Kalau berusaha tidak sungguh-sungguh itu namanya setengah-setengah. Di mana yang setengah-setengah itu bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Setengah-setengah. Ya. Namanya juga setengah. Kalau servis dikerjakan setengah, kira-kira bisa berhasil? Setengah jam berhenti, ganti lagi, ya, setengah hari berhenti, belum selesai, ganti lagi, setengah-setengah. Ya. Tapi kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, walaupun sampai sore, sampai bunyi, sampai bagus, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Mas Jo ini pasti sedang berpikir, kenapa jadi orang Kristen itu kebanyakan cuma setengah-setengah? Ya, iya.
Saya sekilas sekelepatan mata melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya ampun, ya setengah-setengah jadi orang Kristen. Apapun kesibukannya, Bapak Ibu, pemerintah sudah menetapkan hari Minggu itu tanggal merah. Tanggal merah, tapi dibuat tanggal hitam. Apa semua kalender kita dibikin tanggal hitam semua, nggak ada merahnya. Ya, merah itu ada di tengah-tengah hari Minggu. Kalau hari Minggu tetap hitam. Ya, nggak ada sahabat-sahabatan. Oke. Karena itu, saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihan kita, saya memilih untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semakin teguh, bukan semakin runtuh. Ya, semakin teguh. Saudaraku, kalau melihat hal yang seperti ini, kalau saya hanya memandang jumlah yang hadir ibadah secara manusiawi, saya loyo. Saya gak akan punya semangat yang membara. Ya kan? Karena apa? Orientasi saya seperti Mas Yud tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Ya ampun, gitu. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dari tahun-tahun. Saya sudah hampir di atas 10 tahun. Kok tambah gak ada yang semangat gitu. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, salahnya di mana? Apakah saya yang salah atau Roh Kudus yang salah? Gak menyalahkan orang Kristennya saya. Apakah saya yang salah atau Roh Kudus yang salah? Jangan-jangan Roh Kudus gak ada di situ. Ya, Roh Kudus itu, saudaraku yang dikasih, sekali lagi membuat hidup seseorang bergairah. Bergairah untuk apa? Mendatangi Tuhan ya. Saya di netizen jahat yang mulai muncul di media sosial saya, Tuhan itu gak perlu dilayani, kan Tuhan itu Maha Kuasa. Terus gak mau melayani Tuhan, hidupmu mau melayani siapa? Banyak orang-orang pintar di media sosial, netizen-netizen yang pintar-pintar itu banyak ya. Tuhan itu Maha Kuasa, gak perlu dilayani. Kita melayani Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan hari ini di mana kita ada. Bukan melayani diri sendiri, tapi melayani orang-orang supaya orang-orang itu mengenal Tuhan. Itu yang namanya melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan, bahwa Tuhan gak kelihatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Tuhannya di mana? Oh, Tuhannya di rumah makan, Tuhannya di pasar, Tuhannya di jalan. Nah, melayani Tuhan bisa di mana-mana. Dan fungsinya gereja hari-hari ini apa, Bapak Ibu? Gereja itu hanya tempat pelampiasan supaya apa, keluh kesahnya disampaikan kepada Tuhan. Setelah lega, haleluya. Ya. Nah, tapi Roh Kudus bukan seperti itu, Bapak Ibu. Karena itu, saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, ingat, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung walaupun banyak sandungan. Karena sandungan itu gak mungkin yang gede-gede. Sandungan itu kecil-kecil, Bapak Ibu. Kalau batu sandungan itu gede, berarti yang gak waras itu matanya. Percaya tidak? Kalau kesandung itu batu kecil atau batu gede? Watu dongkol, yang sudah pernah ke rumah makan watu dongkol, itu membuat kita tersandung dan jungkel. Watu segede gajah itu? Ya enggak, berarti kalau sampai kesandung watu dongkol itu berarti kita sedang merem. Tapi kalau namanya tersandung itu
bikin kita kesandung. Nah, masalah kecil-kecil yang kita abaikan sehingga kita menjauhkan diri daripada Tuhan, ya, itu yang bikin kita kesandung. Harusnya Roh Kudus mengingatkan dengan pasangan kita. Kalau kita lagi jatuh aja, buru-buru tangannya bergerak menolong. Apalagi Roh Kudus yang Immanuel yang ada dalam hidup kita. Semakin kita berusaha sungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan kita, kita semakin teguh. Katakan semakin teguh. Semakin teguh. Kalau saya hanya melihat hitungan, ya, algoritma matematika, saya tidak akan kuat. Kenapa? Saya akan kecewa. Ya, kenapa? Kurang apa? Ya. Nah, saudaraku, melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Saya mungkin kadang-kadang merasa bahwa sempat kecewa. Boleh tidak kecewa? Apakah saudara aja yang boleh kecewa? Saya tidak boleh kecewa. Apa Mas Jo aja yang boleh kecewa? Saya nggak boleh kecewa. Ya? Tapi kita sama-sama punya Roh Kudus, punya sama-sama Roh Yesus. Artinya pilihan kita harusnya semakin teguh, Bapak Ibu. Nah, semakin teguh. Ya, hari-hari ini banyak orang, ya, tidak bergairah untuk datang ke gereja. Pasti banyak alasannya toh. Kenapa tidak datang ke gereja? Pasti banyak alasannya, ya. Kenapa banyak orang suka jajan di gereja yang lain? Pasti banyak alasannya, ya. Kenapa banyak orang itu suka jalan-jalan gerejanya, nggak menetap di satu tempat, Bapak Ibu. Kalau satu minggu tanaman ini saya angkat, ya saya pindah pot yang lebih besar. Besok minggu depan saya angkat, lama-lama tanaman ini masih hidup dah. Tiap minggu saya ganti-ganti pot, ganti-ganti media. Kira-kira tanaman yang ada di pot itu masih hidup dah? Atau tambah subur, tambah bertumbuh gede? Ya, seminggu dicabut, seminggu dicabut, seminggu dicabut. Bisa tinggi tanamannya? Enggak, lama-lama mati. Nah, saudaraku yang dikasih itu, banyak orang Kristen yang seperti itu modelnya. Roh Kudusnya jalan-jalan, saudaraku, ya. Paham Roh Kudusnya jalan-jalan? Loh, kalau saudara membaca media sosial sekarang ini, banyak media sosial yang memberikan konten memuaskan orang-orang yang model gitu, ya. Kalau khotbah itu jangan nyindir-nyindir jemaat. Kalau khotbah itu jangan menghakimi. Saudara akan menemukan konten-konten yang seperti itu. Kata-kata hari ini, ya kan? Kalau engkau tidak suka di suatu tempat, maka pindahlah ke tempat yang lain. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu di rumah tidak disukai oleh satu orang anggota keluarga, Bapak Ibu mau pindah? Papine kalau mamine ada anak, ada cucu misalnya, tidak disukai oleh satu orang, mau pindah? Akan tetap di situ walaupun dengan orang yang tidak menyukainya. Nunggu pasangan kita berubah sampai umur 50, 60, 70 tapi gak berubah-berubah, mau pindah? Mau pindah? Loh, saya sudah gonta-ganti no lek ngono ku carane. Ganti pasangan terus saya tiap tahun. Tahun baru pasangan baru. Ya, itu resolusi. Kenapa? Saya maunya punya pasangan yang seperti ini. Tapi kenapa dia nggak modelnya seperti ini? Berarti saya harus punya solusi. Apakah begitu caranya orang Kristen memandang kehidupan ini? Ya, gak cocok dengan satu orang pindah, gak cocok dengan satu orang pindah. Lah, kita banyak anggota satu tubuh. Berarti
punya satu tujuan yang sama. Namanya bengkel. Saya bikin akun itu bengkel rohani. Ya, bukan showroom rohani. Kalau showroom itu kendaraan yang dijual sudah ready, siap pakai. Kalau bengkel, kendaraan yang masuk harus di servis. Ada nggak yang sudah ready siap pakai nih kendaraannya nih? Yang masuk bengkel, yang masuk gereja. Gereja itu bengkel, saudara. Wong kumpulan orang-orang rusak, kumpulan orang-orang berdosa, ya. Kumpulan orang-orang siap diperbaiki. Diharapkan kalau sudah ready, siap pakai, keluar jadi berkat. Nah, di sini dikatakan, sebab jikalau kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Roma 12. Nah, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, aku menasihatkan kamu. Ini Paulus menasihatkan orang-orang di Roma, ya kan, Bapak Ibu. Apa nasihatnya? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Panggilan kita hari-hari ini apa? Kita datang ke gereja karena tidak menemukan jawaban, ya kan? Orang tidak punya gairah ke gereja karena ketika ke gereja tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Bapak Ibu, konsep pikiran banyak orang Kristen itu terbalik-balik, ya. Mencari Tuhan supaya diberkati, supaya sakitnya sembuh, supaya keluarganya pulih, supaya pekerjaannya bertambah-tambah, atau pendapatannya yang bertambah-tambah. Pilih mana? Pekerjaannya bertambah-tambah atau pendapatannya yang bertambah-tambah? Pendapatannya bertambah-tambah, pekerjaan dikurangi. Nah, hampir setiap doa kita ya, kita itu termasuk saya ya, jujur ya. Nanti menghakimi katanya kan, saudara gitu kan. Kita ya kan, doa kita tiap pagi, tiap siang, tiap malam isinya apa? Ya, isinya apa? Berkati hidupku Tuhan. Aku lagi kan, sembuhkan penyakitku Tuhan. Aku lagi kan, apa lagi? Berikanlah pada hari ini makanan. Lah, wetengku meneh. Apa lagi? Ayo. Berkati pekerjaanku. Ku lagi kan? Apa lagi? Berkati anak-anakku. Ku lagi kan? Sebenarnya intinya apakah kita ini? Panggilan kita dalam Tuhan itu apa intinya kita ya? Sementara orang ketika tidak bergairah di gereja karena tidak mendapatkan apa yang dia mau. Maunya apa? Ya saya senang di gereja. Orang lain disuruh menghibur, orang lain disuruh melayani, ya kan? Supaya apa? Orang lain disuruh menyapa, supaya apa? Kita senang. Aku lagi. Loh, sedangkan kita seumur hidup itu melakukan apa untuk orang-orang yang dikatakan satu tubuh itu bermacam-macam anggota. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ya kan? Kita mau jadi apa? Aku mau jadi mata-mata saja lah.
Ya kan cuma mata-mata melihat kesalahan orang. Oh ini salah, ini lagunya salah. Oh ini ada yang salah lagi gitu kan. Jadi mata-mata terus gitu kan. Terus gunanya apa? Kan jadi mata top. Sudah punya dikasih tuh. Nah, firman Tuhan berkata yang disampaikan oleh Paulus ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita datang mencari Tuhan. Sudah ketemu tentunya. Saya katakan sudah ketemu. Katakan sudah ketemu. Berarti mencari-cari yang bukan yang dicari. Artinya yang belum ketemu. Maksud mencari Tuhan itu datang dengan kerinduan dan haus, lapar untuk ketemu Tuhan. Ya, bukan untuk saya dapat apa ya. Kayak gitu saudaraku ya. Yang bikin kita bergairah, bikin kita puas ketika kita ya memandang Tuhan itu memuaskan hidup kita. Ya, saya pastikan Bapak Ibu, saudara yang sedang kecewa bisa tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena Tuhan memuaskan. Kalau orang lain mengecewakanku, saya percaya Tuhan memberikan sukacita. Amin. Kalau orang lain membuat hatiku luka, maka Tuhan yang akan membalut dan menyembuhkan. Hati yang gembira adalah obat, saudaraku. Kenapa banyak orang itu lupa dengan ayat ini, saudaraku ya? Tidak bisa bergairah dalam perjalanan rohaninya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Kita datang ke gereja itu sebagai persembahan untuk melayani. Bukan datang ke gereja untuk minta dilayani, Bapak Ibu. Ya kan? Namanya melayani itu tangan kita itu bergerak melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya kan? Nah, kalau kita dilayani, kita cukup duduk ya, datang. Nah, kalau nggak disapa nggak akan menyapa. Ya kan? Loh, karena mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa panggilan kita ya? Panggilan kita datang ke gereja, saya mau memberi diriku untuk melayani. Ketika saya ngomong melayani Tuhan ya dibantahkan, Tuhan itu maha kuasa, nggak perlu dilayani. Nah terus awakmu arep ngopo? Ya, melayani diri sendiri. Lu katanya percaya sama Tuhan, ya takwa, ya kan? Kata takwa itu berbakti. Berkata berbakti itu menyembah. Lu penyembahan kepada Tuhan itu apa? Saya bingung dengan orang yang punya konsep terbolak-balik itu. Ketika dikasih A dia jawabnya B, dikasih B jawabnya C, dikasih C jawabnya D, bahkan lompat ke Z. Iya kan? Udahlah Pak, gak usah terlalu rohani-rohani lah Pak, gitu kan. Bapak Ibu, kita itu nggak bisa seperti amfibi ya. Amfibi apa amfibi? Amfibi ya. Kadang di darat, kadang di air. Ya. Nah, sementara ayat ini berkata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, melayani itu persembahan, saudaraku. Persembahan yang kudus. Saya nggak akan otak-atik Bapak Ibu dorong-dorong supaya memberi persembahan duit, ya. Kenapa? Kalau mengacu ke ayat ini, persembahkanlah tubuhmu, gak cuma duit yo. Tubuhmu itu hidupmu loh. Bapak Ibu, kalau orang Kristen yang mengaku Kristen tapi belum merasakan pengampunan Tuhan, maka dia akan sulit
nih. Ya. Firman Tuhan berkata, ampunilah saudaramu. Tunggu dulu. Ya. Memberikan pengampunan aja pelit, apalagi memberi apa ini? Duit. Lah mau yang gratis. Mengampuni orang lain itu gratis kan? Gak pakai duit kan? Tapi gak bisa, apalagi memberi pakai duit. Bisa gak? Bisa guys? Kamu mengampuni aja gak bisa, yang tanpa modal, tanpa duit, gak bisa. Apakah kamu akan bisa memberi dengan modal, dengan duit? Bisa? Lah yang kan gratisan aja gak bisa, tanpa modal aja gak bisa, apalagi harus pakai modal. Ya, ampunilah saudaramu seperti Bapa mengampuni engkau. Jikalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu juga. Jadi sampai di sini paham konsepnya? Kita mau diampuni oleh Tuhan, gampang. Sadar ya. Tuhan, saya ini brengsek loh. Kadang-kadang memang saya ini melenyap loh Tuhan ya. Jangan ngaku di hadapan Tuhan itu menjadi orang paling baik dan paling kudus. Enggak, aku enggak salah Tuhan, Dia yang salah. Loh kan, tidak bisa mengampuni kan? Iya kan? Iya. Aku baik, aku enggak salah Tuhan, tapi aku disalah-salahkan. Wes, ya. Bukan cuma kamu aja yang disalah-salahkan, aku lo lebih parah coy, karena wis diludai, dicaci maki, dipecuti, dijongkrone, kongkon ngangkat salib sampai digantung barang. Kurang apa? Awakmu lo mek gudi ngonone tok wis sakit hati. Ya, Tuhan Yesus kurang apa? Diplokoto. Nah, kita baru sedikit aja senggol, sakit hati, terluka, pindah gereja. Ya, apa yang dikasih Tuhan? Persembahan hidup yang kudus. Nah, setelah itu baru berkenan kepada Allah. Jadi hidup kita untuk melayani, datang ke gereja bukan untuk mencari sesuatu, tapi datang ke gereja beribadah untuk mendapatkan pesan Tuhan. Katakan pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita bawa pulang enggak gitu loh. Ya, adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu apa? Memberi diri, memberi hidup. Bukan hanya memberi duit. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan meremehkan duit. Tapi duit itu memang penting. Tapi ya gak penting-penting amat, lek pelit. Lho iya toh, ngampuni gak iso pemenang-menang duit. Ya, nu pendeta ngomong duit nih. Tapi kamu kan gak nyuruh saudara membawa persembahan terus gitu kan. Selama 6 bulan di tahun 2025, apakah saya mengkhotbahkan tentang persembahan? Iskian, masih ingat? Nah, karena aku juga gak foto duit. Walaupun butuh duit, saudaraku, mangan orang ada duitnya ya gak iso mangan. Ya, tapi itulah memberi diri, memberi hidup, melayani, datang ke gereja mendapatkan pesan Tuhan. Pesan Tuhan apa? Kita mau mengerjakan apa? Bukan kita mau mendapatkan. Kita sudah mendapatkan semua sebenarnya. Sekali, saya sudah mendapatkan semua. Pengampunan Tuhan sudah, kemurahan Tuhan sudah. Ingat Bapak Ibu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saudara punya apa? Pertanyaan saya, jawab dalam diri sendiri aja, gak usah dikeluarkan. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saudara punya apa? Terus hari ini
saudara menikmati segalanya, terus saudara mau bilang, aku kan berusaha Pak, aku kan bekerja keras Pak. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, bisa dan 10 tahun yang lalu, ya kan, saya datang ke Purwokerto tidak membawa mobil, tidak membawa properti. Yang saya bawa itu cuma kardus, isinya buku dan pakaian, karena itu yang saya punya. Sampai hari ini belum saya buka, lebih daripada 10, mungkin 13 tahun ya. Nggak tahu sudah raya atau belum. Pakaian masih ada. Berapa kontainer? Oh, sombong. Ya? Mungkinan 2,5 juta. Satu mobil box penuh isinya 3,5 kintal. Per kilo 6.500, pakai kargo dia. Nah, itu zaman itu. Saya tidak mendapatkan warisan apa-apa. Ya, saya keluar dari satu tempat ke tempat hanya membawa pakaian dan apa yang saya pakai. Kalau saya sudah bekerja lebih dari 10 tahun, 20 tahun, saya juga tidak mendapatkan pesangon. Tapi saya tahu hidup saya, panggilan saya mau mengiring Tuhan. Ku perlukan juru selamat, Tuhan Yesus, ku perlu Engkau. Mengiring Tuhan. Walaupun saya hari ini tidak bisa menjadi orang kaya, tapi saya juga tidak mau menjadi orang susah. Sudah benar kan Mas statementnya? Sekali lagi, walaupun hari ini saya tidak menjadi orang kaya, tapi saya tidak mau menjadi orang susah. Podo wae Pak. Ya ora toh. Ya, orang kaya juga banyak yang susah, apalagi hari-hari ini. Oke, ibadah yang sejati sekali lagi, persembahkanlah tubuhmu, hidup memberi diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya khotbah yang seperti ini cukup sampai di sini, nggak usah diperlebar, buang-buang waktu saja, kayak tes mane. Ya kan? Ibadah cepat. Kalau ibadahnya cepat, mau ngapain kita hari ini? Mau tidur, kurang tidur. Pak Victor lu gak tidur ya? Baru pulang dari Malang. Berapa jam Pak coba? Hah? Setengah 8 malam sampai jam 4 pagi. Sempat tidur? Tidur ayam. Ya. Coba Pak Victor bisa nggak punya alasan, Pak Nono, saya capek, belum sempat tidur, ini tambah pusing ini. Bisa nggak alasan kayak gitu? Bisa toh? Bisa lah. Daripada besok saya nggak bisa kerja, nanti sakit. Kan masuk akal rasional dan alasannya tepat, nggak bisa dibantah. Mau nggak mau, oke Pak, istirahat aja dulu. Tentu jawaban saya kayak gitu. Kenapa? Alasannya dapat diterima. Ini gak ada alasan, gak ada apa, tiba-tiba hilang. Coba yang ada di sini tadi kemana? Alasannya apa coba? Gak ada tuh minta maaf sama gembalanya, gak ada tuh. Kemana ini? Gitu kan? Gue kayak gitu nyindir-nyindir. Gak nyindir saya. Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus diingatkan itu sadar. Ya kan? Lek gak sadar nambah nesu, berarti Roh Kudus
Paten itu nesuan itu Roh Kudisan, bukan Roh Kudus. Ya, nesuan. Bapak Ibu kalau mau mengingatkan saya nggak apa-apa, face to face ya, terus terang, gak ngomong ke orang lain, terus terang nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, kalau ini kan saya terbuka, ya, putar ulang rekamannya, kayak dari partai Demokrat, putar ulang rekamannya, ngomong apa, direkam Bapak Ibu. Saya berani memberikan jawaban apa yang saya katakan benar atau salah. Persembahkanlah tubuhmu. Kurang apa lagi loh, Tuhan sudah baik. Masih disunat, ya kan? Orang yang belit mengampuni, tidak mungkin dia bisa memberikan materi. Salah satu contoh ya, beli datang beribadah masih sering telat. Itu belit loh. Datang kerja masih sering telat. Itu belit loh. Bahkan dikatakan korupsi loh. Korupsi waktu. Terus minta berdoa, Tuhan berkati aku. Itu namanya apa? Egois. Ya kan? Egois loh. Tuhan kita paksa untuk memberkati kita, sementara hidup kita semau-maunya saja. Kalau aku mau datang ya suka-suka aku toh, ya kan? Nah, ibadah yang sejati punya satu tujuan yang sama, memberi diri, memberi hidup, melayani. Pikirkan Bapak Ibu, sebenarnya gereja yang bertumbuh adalah gereja yang jemaatnya siap melayani. Jangan berharap GBS Purwokerto ini bisa bertumbuh ya, kalau jemaat tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, kalau hanya pendetanya saja yang dituntut untuk melakukan apa-apa, jangan harap akan bertumbuh besar. Ya, besarnya segini-gini. Kadang kosong, kadang kelompok, ya, kadang datang, kadang enggak. Seminggu bisa cuma 1 kali datang, seminggu cuma 2 kali datang. Hanya tempat hampiran saja. Kalau lagi senang blok, datang ke gereja. Kalau lagi gak senang, pengen jalan-jalan ke gereja yang lain. Memberi. Apakah itu yang kudus, yang berkenan kepada Allah? Bapak Ibu, silakan saudara tafsir sendiri. Apakah perlu ditafsir ayat ini ya? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati, menjadi orang yang setia. Jangan harap ya, sekali jangan harap orang yang tidak setia kepada Tuhan bisa setia terhadap pasangan dan keluarganya. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan ya, jangan harap orang yang tidak setia kepada Tuhannya akan setia kepada pasangannya. Tuhan aja diingkari ya, di PHP, apalagi pasangannya yang tidak melihat apa-apa. Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu mindset, pembaharuan budi itu pikiran ya, pembaharuan budi tentang pola pikir. Ya, percaya sama Tuhan tapi pola pikirnya nggak berubah. Percaya sama Tuhan tapi ibadahnya sembarangan. Percaya sama Tuhan tapi ibadahnya sering telat. Sekali lagi Bapak Ibu, di tembok depan tuh ada 2 banner ya. Apa namanya? Datang ibadah terlambat, mengganggu ibadah, pulang terlalu cepat, tidak mendapat berkah. Yang pulang cepetan malah terlalu cepat. Bapak Ibu, kayaknya itu nggak terbaca loh ya. Udah bertahun-tahun ada di tembok itu, kayaknya nggak terbaca. Padahal ada 2 banner di situ. Nah terus mau ngomong apa lagi? Mau pesan Tuhan apa lagi yang mau disampaikan? Kadang saya, Tuhan
pesan Tuhan, apalagi yang udah kamu ngomong sama yang setia saja. Kalau yang tidak setia kamu mau jungkir balik ngomongin sampai berbusa-busa gak akan didengerin. Kamu itu siapa sih Noh? Kamu itu nggak punya apa-apa ngajarin orang. Kamu itu nggak bisa apa-apa kok nasihatin orang. Kamu nggak punya anak kok nasihatin yang punya anak. Emang punya anak dianggap pinter? Halo, emang punya anak dianggap pinter? Orang yang sudah punya anak cucu datang ke Tuhan Yesus yang masih perjaka ting-ting. Emang Tuhan Yesus kawin? Banyak orang berkeluarga datang ke Romo, ke pastor. Pastor kawin. Gak punya anak, gak punya istri. Kenapa konsultasinya ke pastor? Mending aku kawin. Masih mengenal pasangan ya? Ya masih bisa gak ngomong soal keluarga walaupun gak punya anak. Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apakah panggilan kita sampai di situ atau cukup sampai di sini? Tuhan, aku mau yang kayak gini aja lah. Ya, apalagi yang mau kukerjakan. Males tenan nih wong iki. Apalagi yang mau males tenan. Lek aku dadi Tuhan Yesus, males tenan kowe iku. Ngapa kowe urip? Lah aku dari Tuhan Yesus ngono Bapak Ibu. Ngapa kowe urip lek mek gur ngono ngentek-ngentek jatahe kancane ae. Kudune berkati tinggo dia, kamu minta Tuhan berkati aku. Wah, kurang ajar banget tuh. Lah aku dari Tuhan Yesus tak cites siji-siji. Lho tenan lho, tapi mau ya aku dari Tuhan Yesus. Ya, lah Tuhan Yesus kok model aku bahaya Bapak. Entek wis, resik ya. Ya kan? Terus kita mau jadi orang Kristen itu tujuan hidupnya apa sih? Halo. Jadi orang Kristen yang dikenal sebagai orang Kristen cuma KTP-nya doang, tapi hidupnya tidak Kristen amat. Ya kan? Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Pinjam nama Kristen tapi hidup kelakuannya tidak Kristen. Tidak tahu membedakan manakah kehendak Allah. Bapak Ibu berdoa, Tuhan hari ini saya tidak mau ke gereja, saya tidak akan datang ke ibadah. Kenapa? Ya kayak gitulah. Apakah itu kehendak Allah? Kalau dipertanyakan, tolak ukur kehendak Allah itu apa? Terus di situ apa yang baik? Apakah yang kulakukan itu baik? Yang berkenan kepada Allah? Apakah aku yang kulakukan hari ini berkenan kepada Allah? Masih pede loh, aku tetap baik. Yang sempurna, aku tetap sempurna. Lah, saudaraku yang dikasih Tuhan, gak bahaya lah model kayak gitu itu. Ya, kita semakin hari. Nah, kata-kata hari ini ya, kalau padi semakin hari semakin tua semakin merunduk. Tapi kalau rumput teki semakin tua semakin dibebat sama orang lah yang jelas. Kalau suket enggak ada suket itu semakin tinggi dibiarkan hidup. Semakin tinggi suket, rumput itu akan semakin dibabat. Mana ada di depan rumah yang rumputnya mulai tinggi-tinggi dibiarkan tumbuh? Dibabat Bapak Ibu. Apa yang berkenan? Apa yang baik, yang sempurna? Apakah kita melakukannya hari-hari? Ini apa renungan Bapak Ibu? Soalnya firman Tuhan itu sebenarnya bikin hidup kita lebih baik, tapi banyak orang Kristen bukan tambah baik, tambah jahat. Kenapa? Ditolak semuanya. Tolak, ya. Oke, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau tahu panggilan kita damai sejahtera Kristus memenuhi hati.
Tuhan, sebenarnya saya tidak puas dengan hidup saya hari ini. Kenapa? Kayaknya apa yang kuupayakan selama puluhan tahun hasilnya kecil banget Tuhan. Saya tidak puas. Terus kamu maunya apa dong? Pengennya ya rame Tuhan, pengennya ya bertambah jiwa-jiwa Tuhan. Lah kamu bisa nggak sendirian? Ya nggak bisa. Komunitas menentukan siapa diri kita. Nah, kalau saya hanyut dalam perasaan itu, saya udah pensiun. Kalau saya hanyut, ya kenapa? Tuhan, kayak saya tidak berhasil, kayak apa yang kukerjakan tidak ada gunanya Tuhan. Kenapa? Merasa gagal. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, kamu gagal tidak apa-apa. Yang penting kamu tetap setia. Loh ya, sudah gagal, bunuh diri kayak Yudas. Aduh, kan parah itu. Sudah gagal, menjual Yesus, uangnya nggak dapat, dibuang, ya, bunuh diri lagi. Ya, masa Tuhan saya harus bunuh diri? Nanti kalau istriku kawin lagi gimana? Duh kan? Itu khotbah apa curhat sih? Kata Mas Jum. Itu khotbah apa curhat sih? Saudara, contoh kehidupan ayat ini apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Lah, kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, kita tahu kehendak Allah mana yang baik. Di situ karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Bersyukur. Satu tubuh. Artinya apa? Saya mengikatkan diri dalam kehidupan setiap jemaat. Satu tubuh. Kalau saya mau egois, saya nggak terikat dengan saudara. Saya mengikatkan diri, menyatukan diri dengan saudara. Dan belajar bersyukur. Ya. Kan bersyukur itu belajar tiap-tiap hari Bapak Ibu. Karena tiap-tiap hari dunia ini mengecewakan. Betul. Tiap-tiap hari dunia ini mengecewakan. Bersyukur itu harus belajar tiap-tiap hari. Orang yang mau belajar bersyukur berarti damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Ya. Kalau sudah begitu bahagialah kita ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Bukan berarti aku sudah terlalu bahagia. Aku tetap menangis ya. Ketika melihat orang susah, bukan saya tertawa ketika melihat orang jemaat susah ya. Bukan saya malah ketawa-ketawa di atas penderitaan jemaat. Ikut menangis. Kenapa ini jemaat jadi susah? Kenapa pekerjaannya? Kenapa keluarganya? Ada masalah apa? Tapi bisa ditolong atau tidak? Gimana cara menolongnya Bapak Ibu? Bisa nggak? Menolong sembarang orang bisa nggak? Misalnya Mas Ju, kenapa Mas Ju ini saya bisa menolong orang? Apakah saya bisa membantu Mas Ju? Kan belum tentu bisa. Kecuali open apa Mas? Open heart. Ya kan? Open heart, open ya, buka hati, buka mulut, ngomong nggak bisa. Berarti kalau nggak ada open heart, open mulut, berarti baik-baik saja kan? Tetap bahagia kan? Open dompet. Aku yang bahagia. Ya, bahwa aku telah menangkapnya itu seolah-olah ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku.
melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya apa? Aku kemarin boleh gagal, ya. Sampai hari ini tidak ada apa-apa yang bisa membuat orang lain bisa bangga terhadap diriku. Tapi itu sudah, karena damai sejahtera itu sudah memenuhi. Ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, melayani kepada siapa yang mau dilayani, memberi kepada siapa yang mau menerima. Kalau mau memberi, gak mau menerima, kok masih mau diberi gimana tuh? Loh, kok kata-kata? Oh enggak ya? Maaf. Kirain kata bantu ya. Minum Pak. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengarahkan diri kepada apa yang dia panggilan Tuhan. Jadi Roh Yesus membuat hidup kita semakin bergairah. Katakan bergairah sekali lagi. Hari ini mata kita sedang tertuju kepada Tuhan. Amin. Tertuju kepada Tuhan. Tuhan tuh maunya apa sih? Kalau mau santai dengan Tuhan ya. Tuhan tuh maunya apa sih? Hari ini aku mau ngerjakan apa? Hubungannya rileks. Tuhan, aku mau apa? Kaku banget. Masa sama bapaknya ngomongnya begitu? Tuhan, kalau boleh, aku mau swab. Itu the point aja. Tuhan, ya, menyapa yang asik gitu loh. Kak sok-sok alim gitu kan. Tuhan Yesus yang di surga. Kadang saking akrabnya friend katanya, thank Jesus, lep. Ya kan? Nah, apa yang ada di hadapan kita hari ini kita kerjakan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, udah kita renungannya sampai di sini, ya. Kiranya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mengarahkan pandangan kita tetap kepada dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. High calling, panggilan surgawi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya beri waktu sejenak untuk merenungkan hidup kita hari ini di dalam Tuhan adalah memenuhi panggilan surgawi. Kalau itu damai sejahtera Kristus, Roh Kudus itu akan membuat hidup kita bergairah, berbahagia, menyala-nyala, punya semangat. Apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi gairah kita untuk mengiring Tuhan. Amin. Amin. Jangan menyerah. Ya, karena ke surga tidak enteng-entengan. Maksudnya enteng-entengan itu tidak gandengan, Bapak Ibu. Ke surga itu jalannya sendiri-sendiri ya. Ya, sendiri-sendiri apa? Gimana Pak? Mana Pak? Sendiri-sendiri ya? Ke surga itu jalan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Tidak titip, tidak diwakilkan. Ya, berarti harus jalan sendiri-sendiri. Maksud jalan sendiri itu jalan bareng juga. Ya kan? Masa papi ini mau duluan ditinggalin? Jalan bareng itu, tapi jalan sendiri, gak usah digendong-gendong. Ya. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Biarkan Roh Kudus bekerja apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari ini. Kiranya Roh Kudus itu membuat hidup saudara bergairah. Bergairah dan bergairah menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong setiap umat-Mu hari ini. Siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan, hidupnya berubah.
Siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hidupnya dituntun oleh firman Tuhan. Dan Roh Kudus membuat kehidupannya menjadi menyenangkan dan bergairah. Karena di dalam Tuhan ada mahkota kehidupan. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus baik katakan Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saya kira ada yang kemarin minggu lalu Pak Nono memberi tantangan hafalan ayat. Apa ada yang sudah hafal? Oke. Baik, kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya persilakan untuk para petugas maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Dan kami berterima kasih kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Dan kiranya kalau sebentar kami akan memberikan apa yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat-Mu yang memberi dengan sepenuh hatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala puji syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa untuk yang sakit. Mbak Ya lagi sakit katanya hari ini. Selamat ulang tahun Bu Trisno. Kiranya Tuhan, mau ada kesaksian Bu Trisno? Hah? Ada lagi yang ulang tahun hari seminggu ini? Minggu depannya. Jadi Suwarti plus Suwarti kemarin dan minggu ini duduk bersamaan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami lemah tubuh, dan juga berdoa untuk Bu Trisno. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk ayah yang sedang mengalami sakit kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan tolong dan jamah sakit penyakitnya Tuhan angkat, dan kami percaya dalam berkat nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakit dan kawan-kawannya Tuhan sudah jamah dan sembuhkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Trisno, kiranya dalam hari-hari tuanya semakin melekat kepada Tuhan, diberikan damai sejahtera, diberikan kesehatan, diberikan berkat yang berkecukupan dalam kehidupannya. Pemeliharaan Tuhan cukup tanpa terkecuali, sehingga hari-hari masa tuanya tetap dapat memandang Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira.
dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari-hari sedang bergumul dengan hidupnya, dengan imannya, dengan hatinya. Tuhan melakukan segalanya. Tuhan melawat, Tuhan memulihkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kau sampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, rumah tanggamu, masa depanmu, bahkan seisi rumah. Berkat yang baru disediakan setiap hari, setiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim diberitakan mendatangi kehidupan. Berkat damai sejahtera melingkupi, menyertai hidupmu hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus berkuasa memberkati, menolong, memelihara kehidupanmu hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Katakan amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku dari tanpa dalam daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya doa yang ini terjadi dalam hidupmu. Puji Tuhan.